Ini yang kayak gue bilang tadi ya, ini pertanyaan bukan untuk individu ya. Cuma kalau ada persepsi sendiri lu bisa ngebacot aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Irawadi dan kali ini saya sebagai moderator di podcast ini. Dan kita juga dari kelompok 7 dan kita ingin menyelesaikan tugas untuk mata kuliah ISBD yaitu Ilmu Sosial dan Budaya dengan tema podcast kita kali ini yaitu tentang manusia dan lingkungan. Dan kita balik lagi, perkenalkan diri, dan nama saya Muhammad Taufik Irawadi dan ini teman saya Aditya Ramadan dan Abdul Syaro. Dan saya Muhammad Iron Aulia. Dan teman kita yang satunya yaitu Mas Hamzah Fansuri berhalangan untuk hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Dan oke, baik, kita mulai untuk podcast ini. Dan untuk pertanyaan pertama nih, saya ingin memberikan pertanyaan untuk Mas Leo sendiri nih. Ya, siap. Gimana menurut Mas Leo nih terkait tanggapan Mas Leo sendiri tentang lingkungan saat ini, Mas Leo? Jadi menurut saya lingkungan Indonesia itu menghadapi tantangan yang serius, bukan yang cukup serius lagi. Seperti deforestasi atau penebangan pohon secara besar-besaran untuk membuka lahan pemukiman atau perkebunan. Dan yang kedua itu polusi. Polusi di Jakarta itu, sebagai contoh, polusi di Jakarta itu sudah parah banget ya. Betul. Itu dikarenakan oleh kendaraan bermotor, Ya, dari atau industri-industri, Ya. pabrik. betul, Asap limbah ini. dan kemacetan juga yang Ya. akan menjadikan faktor polusi itu parah banget di Jakarta memang. Nah, yang ketiga itu pembakaran sampah dapat menyebabkan tingkat polusi udara yang tinggi. Oke. Jadi upaya kita nih, dalam pelestarian perlu terus ditingkatkan untuk menjaga keanekaragaman hayati, Oke. kualitas udara dan sumber daya alam di Indonesia. Begitu menurut saya. Oke, Terima kasih. baik, bagus untuk jawabannya dari Mas Leo nih. Dan saya juga ingin memberikan pertanyaan juga nih buat Mas Adit sendiri nih. ya. Gimana menurut Mas Adit nih terkait pengaruh manusia dengan terhadap lingkungan kita nih di masa mendatang? Kalau untuk saat ini kali ya, saat ini dan masa mendatang kali ya. Ya. Kalau untuk saat ini tuh manusia dan lingkungan itu tidak lepas dari pemanfaatan sumber dayanya ya kan. Ya. Yang pertama itu kita manfaatkan itu sebagai energi bahan bakar lah ya kan. Itu bisa dari fosil ya kan, batu bara, Ya. dan itu tuh sumber daya itu tuh dalam jangka panjang akan cepat habis ya kan. Oleh karena itu para pakar atau ilmuwan lah itu harus memikirkan tentang energi alternatif ya kan. Pada saat ini banyak nih ya kan untuk energi alternatif yang Oh, diciptakan. seperti itu ya, kendaraan listrik ya? Ya, Ya. betul ya kan. Dengan contohnya lagi tuh karena sekarang itu banyak yang memanfaatkan listrik, kebutuhannya itu dari sinar matahari Ya, panel surya. Panel surya salah satu contohnya ya kan. Untuk pengembangan jangka panjang itu sendiri, panel surya itu kan tergantung pada matahari kan. Betul. Nah, sedangkan dari sisi negatifnya, kalau untuk manusia dan lingkungan saat ini dan saat mendatang akan mendatang itu banyak banget penebangan pohon liar Ya, secara ilegal. besar-besaran ya, ilegal lah ya kan. Seperti di Kalimantan itu ya, banyak Tuh, gitu ya. ya banyak itu bang ya kan. Dan dampaknya itu bagi lingkungan sekitar serta makhluk hidup lah yang ada di lingkungan itu sendiri juga berdampak kan. Yang pasti berdampak karena pohon-pohon yang sana itu ditebang, jadi hewan-hewan yang sana itu lari ke pemukiman gitu ya, karena merusak tidak pemukiman. ada tempat tinggal. Betul. Atau tempat dia mencari makan ya Betul. kan. Serta dari lingkungannya itu sendiri akan berdampak bisa jadi tanah longsor ya kan, kebanjiran. Betul. Kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, contohnya itu reboisasi. Ya. Nah, sekian demikian. Saya juga ingin menanyakan lagi nih untuk Mas Nirwan kali ini nih, Mas Nirwan. Oke, Mas. Kalau menurut Mas Nirwan sendiri, gimana menurut Mas Nirwan terkait hubungan antara urbanisasi dan pengikatan terhadap lingkungan di area perkotaan nih, Mas Nirwan? Oke, baik. Untuk urbanisasi
sendiri itu terjadi perpindahan dari satu kota ke kota lain yang dari kota yang sepi atau dari kota yang sangat ramai ke kota yang berkembang. Contohnya kayak di Jakarta ini. Untuk kota yang di Jakarta ini kan memang saat ini kan sudah ramai, terkait apa yang namanya populasi terhadap manusia itu sendiri ya. Nah, untuk kawasan padat di Jakarta ini kan udah sangat dibilang sudah sangat memprihatinkan ya. Untuk jalan-jalanan juga sekarang sudah macet, juga tingkat penduduk juga sudah meningkat dari tahun ke tahun. Lalu untuk untuk perkotaan sendiri, perkotaan itu menjadi salah satu masalah lingkungan hidup yang sangat kompleks. Untuk kita harus dibilang harus mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk dampak lingkungan itu seperti banjir, terus untuk polusi udara sendiri yang dihasilkan dari kendaraan, terus limbah-limbah pabrik, asap industri, benar sekali. Dan juga kita harus cepat-cepat menyiapkan resapan air. Kalau tidak nggak ada resapan, kalau hujan berlarut-larut itu akan menimbulkan banjir sendiri. Nah, itu sangat harus kita lakukan untuk saat ini dan mendatang, karena kalau enggak untuk air bersih sendiri itu sangat sulit di lingkungan Jakarta ini. Seperti itu. Jadi Mas setuju nggak kalau proyek IKN itu dilanjutkan gitu? Sangat setuju, karena Jakarta sudah tidak aman menurut saya untuk tempat tinggal masyarakat kedepannya. Apalagi di masa sekarang sudah sangat banyak industri yang sangat banyak di Jakarta, terutama pembangunan menurut saya udah nggak aman sih Jakarta. Lebih baik pindah untuk kedepannya. Dan juga menurut survei juga Jakarta bakalan tenggelam 2050. Menurut Mas Dirwan sendiri gimana nih Mas Dirwan? Menurut saya itu lama kelamaan juga bakal terjadi ya. Karena juga dibilang kalau Jakarta bakal tenggelam itu saya juga pasti akan terjadi suatu saat nanti. Tapi dari sekarang kita mempersiapkan untuk kedepannya sih. Mungkin rencana pemerintah untuk mengantisipasi. Betul, mengantisipasi kita akan pindah ke Kalimantan di IKN itu sudah sangat betul dan sudah sangat dipikirkan sangat matang oleh pemerintah. Jadi saya setuju. Dan emang bendungan di Jakarta Utara emang udah tinggi lautnya juga. Betul, jadi sudah tidak nampung. Udah naik banget ya? Udah banget sana tuh. Soalnya juga kemarin saya sempat lihat itu Ancol itu daratan Ancol sama debit air dari laut ke Jakarta itu sudah di atas. Jadi kalau itu bendungan bocor sekalipun itu sangat membahayakan untuk masyarakat Jakarta Utara terutama, karena mereka yang sangat terdampak pertama kalinya. Menurut saya seperti itu. Dan saya juga ingin menanyakan ini juga ke Mas Adit sendiri nih. Kalau menurut Mas Adit ya, gimana praktik pertanian modern yang mempengaruhi keberlanjutan di lingkungan, Mas Adit? Untuk praktik pertanian modern dalam mempengaruhi keberlanjutan lingkungan itu sendiri, contohnya itu penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan ya, atau pupuk kimia lah. Penggunaan pestisida ini dalam jangka besar dapat menciptakan dampak negatif bagi ekosistem itu sendiri ya kan. Dari tanah, air, dan menyebabkan polusi juga secara tidak langsung ya kan. Populasi ini menurun atau sejenis tanaman secara berulang gitu. Dari penanaman secara berulang secara tidak langsung dapat mengurangi pencemaran yang terjadi ya kan. Contohnya penggunaan air, pertanian modern seringkali menggunakan air yang cukup besar lah debitnya ya kan. Terus untuk penurunan tingkat air, erosi dan tanah, penggunaan metode pertanian insentif seperti pertanian tanpa tumpang sari atau penanaman
alur dapat menyebabkan erosi tanah yang sangat signifikan gitu Bang Taufik. Kalau menurut Mas Dirwan sendiri nih, peran teknologi dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan lingkungan menurut Mas Dirwan sendiri gimana Mas Dirwan? Oke. Untuk peran teknologi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu sangat penting dan dapat memberikan dampak yang signifikan, terutama inovasi teknologi, terutama dalam hal promosi. Lalu memainkan peran kunci dalam menciptakan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan juga mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu untuk teknologi yang berperan dalam lingkungan itu dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi proses sehingga limbah yang dihasilkan jumlahnya minimal. Di samping itu teknologi juga berperan dalam penanganan limbah hasil aktivitas produksi. Contohnya itu di limbah pabrik yang saat ini yang ada di Jakarta itu kan langsung mengaliri sungai-sungai di Jakarta. Ya. Beberapa kali saya lihat contohnya itu untuk limbah pabrik sendiri itu sangat-sangat berbahaya dan juga kalau kita lihat baunya sudah tidak enak. Terutama juga di Jakarta Utara itu sangat-sangat kan di sana banyak ya pabrik kain, terus pabrik tekstil. Itu limbahnya itu dialiri ke sungai. Lalu untuk warna dan juga baunya itu tidak sedap, dan untuk air dari kali atau saluran itu kan langsung mengarah ke laut itu. Nah untuk biota laut di sana juga itu tidak baik karena untuk kerang sendiri, terus untuk ikan yang kita konsumsi dari sana itu mengakibatkan itu mungkin bisa ada racun ya, penyakit seperti itu sih. Jadi itu harus kita kurangi. Menurutnya seperti itu. Dan itu juga dapat memberikan contoh buruk lingkungan sendiri itu ya. Betul. Itu sangat-sangat buruk dan merugikan masyarakat pada umumnya. Kalau menurut Mas Leo sendiri nih, bagaimana perilaku konsumen dapat berkontribusi terhadap pengurangan limbah nih, Mas Leo? Ya tentu saja perilaku konsumen dapat berperan besar dalam pengurangan limbah. Seperti mengurangi penggunaan plastik seperti kantong plastik yang sekali pakai, dan botol air, botol kemasan itu sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Yang kedua, kita dapat mendaur ulang atau memisahkan limbah yang didaur ulang dan mendukung produk yang menggunakan bahan daur ulang. Berbelanja secara bertanggung jawab, memilih produk dengan kemasan minimal, mendukung merek yang berkomitmen pada keberlanjutan dan membeli produk yang tahan lama. Begitu pendapat saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman untuk podcast kali ini saya tutup. Dan mohon maaf jika ada salah dari perkataan ataupun perbuatan, dan saya izin pamit undur diri, dan sekian podcast kali ini dari kelompok 7. Terima kasih. Kapan punya?